Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas untuk soal-soal di LKPD tata nama senyawa. Jadi yang kemarin untuk pengerjaan LKPD. Jadi di sini kerjakanlah LKPD ini dengan semangat dan bersungguh-sungguh ya. Di awal silakan kalian menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu berikan, kemudian sekarang perhatikan peta konsep di sini. Kita lihat untuk pertanyaannya. Berdasarkan peta konsep tersebut, silakan kalian lengkapi kalimat berikut dengan memindahkan jawaban sesuai dengan tempat yang kosong. Kita lihat di sini. Konsepnya secara garis besar tata nama senyawa dibedakan dalam dua konsep, yaitu ini tata nama senyawa, yaitu tata nama senyawa poliatom dan tata nama senyawa di sini adalah biner ya. Jadi yang kita pindah ke sini adalah biner. Kemudian senyawa biner dibedakan, kita perhatikan peta konsepnya. Senyawa biner dibedakan antara senyawa yang tersusun dari unsur logam dengan non-logam, unsur logam dengan non-logam, serta unsur non-logam dengan non-logam. Untuk unsur logam kita lihat harus dibedakan antara logam golongan, ini antara logam golongan utama atau golongan A dengan logam transisi. Jadi di sini adalah logam golongan utama. Untuk logam golongan transisi, perhatikan di peta konsep. Untuk logam golongan transisi di sini harus menyertakan bilog yang ditulis dalam bentuk angka Romawi di dalam kurung kurawal. Kita lihat untuk yang nomor 2. Dengan melihat peta konsep pada soal nomor 1, jawablah soal di bawah ini. Berikut adalah langkah-langkah mengerjakan soal tata nama senyawa secara acak. Tariklah garis untuk memasangkan menjadi urutan yang tepat. Kita lihat untuk yang acak di sini. Kemudian di sini ada urutan logis. Kita lihat kira-kira di sini untuk langkah-langkah menentukan tata nama suatu senyawa, kita lihat ke atas peta konsep. Jadi di awal untuk tata nama senyawa, langkah awal yang kita tentukan adalah membedakan dulu dia termasuk senyawa biner atau poliatom. Kita kembali ke sini. Jadi di sini tentukan senyawa tersebut termasuk senyawa biner atau poliatom. Ini adalah urutan yang pertama. Kemudian setelah itu, jika termasuk senyawa biner, jika termasuk senyawa biner tentukan dia termasuk logam dengan non-logam ataukah sama-sama non-logam. Jadi kita masukkan ke urutan kedua. Urutan ketiga kita lihat jika termasuk senyawa logam dan non-logam, maka tentukan termasuk logam golongan utama atau logam golongan transisi. Terakhir, jika termasuk logam golongan transisi, maka carilah bilog logam tersebut dalam senyawanya. Jadi ini untuk jawabannya ya anak-anak. Kita lihat untuk yang nomor 3. AlCl3. Senyawanya adalah AlCl3. Pilihlah semua pernyataan yang benar tentang senyawa tersebut. Pernyataan yang benar adalah lebih dari satu. Kita lihat untuk yang A. Nama senyawa tersebut adalah aluminium 3 klorida. Untuk yang A ini benar atau salah? Untuk yang ketiga kurang tepat ya, karena di sini aluminium 3.
Untuk Romawi, angka Romawi dalam kurung kurawal ini merupakan bilog logam, sedangkan bilog logam itu dicantumkan untuk logam golongan transisi, sedangkan logam aluminium merupakan logam golongan utama. Jadi untuk yang poin A ini kurang tepat. Kita lihat untuk yang B, aluminium merupakan logam golongan utama. Ini pernyataan benar, kita tandai. Sedangkan untuk yang C, senyawa tersebut termasuk senyawa poliatom AlCl3, poliatom atau biner. Kita lihat di sini jenis atomnya atau jenis unsurnya adalah aluminium dengan klor. Hanya ada 2 jenis unsur, maka ini adalah senyawa biner. Berarti option yang C adalah kurang tepat juga. Kita lihat untuk option yang D, senyawa tersebut termasuk senyawa biner non-logam dengan non-logam. Kita telah menentukan tadi bahwa AlCl3 merupakan senyawa biner. Kita lihat sejenisnya. Untuk Al ini logam, sedangkan Cl adalah non-logam. Jadi ini termasuk senyawa biner logam dengan non-logam. Berarti yang D juga kurang tepat. Kita lihat untuk yang E. Di sini Al bilog logam Al tidak perlu dicantumkan. Logam Al merupakan golongan utama, jadi bilognya tidak perlu dicantumkan. Jadi 2 jawaban tersebut yang tepat ya anak-anak. Kita lihat untuk berikutnya. SO3, nama yang tepat untuk senyawa tersebut adalah, untuk penentuan suatu nama senyawa, langkah awal kita harus menentukan dia termasuk senyawa biner ataukah senyawa poliatom. SO3 kita lihat jenis unsurnya adalah S, sulfur, dengan O, oksigen. Jadi karena terdiri dari 2 jenis unsur, maka ini termasuk senyawa biner. Jika senyawa biner, langkah berikutnya adalah kita harus menentukan dia termasuk logam non-logam ataukah sama-sama non-logam. Kita lihat untuk S. S di sini adalah non-logam, sedangkan O, oksigen, ini juga non-logam. Jadi sama-sama non-logam. Silakan diperhatikan peta konsepnya. Kalau sama-sama non-logam, maka tata cara pemberian namanya adalah awalan yang digunakan untuk menggantikan indeks. S di sini indeksnya adalah 1. Berarti kita gunakan awalan mono. Mono untuk di depan, awalan mono di depan tidak perlu dicantumkan atau tidak perlu disebutkan. Jadi di sini S ini merupakan belerang atau sulfur. Jadi boleh menggunakan belerang, boleh menggunakan kata sulfur. Kemudian di sini ada oksigen, indeksnya adalah 3. Untuk menyebut indeks 3 kita gunakan adalah tri. Jadi di sini sulfur tri, karena ini oksigen ada penambahan kata ida di belakang jadi oksida. Jadi namanya adalah sulfur trioksida atau boleh belerang trioksida. Kita bahas untuk satu persatu. Di sini ada sulfit. Untuk sulfit ini poliatom ya. Jadi kalau ada SO3 2- itu berarti sulfit, karena ini SO3 tanpa 2- berarti bukan sulfit. Sulfit itu anion. Anion berarti ion negatif. Sedangkan di sini adalah netral, bukan anion. Kemudian yang B, belerang 3 oksida, yang salah adalah angka bilognya.
karena ini bukan logam golongan transisi. Jadi yang tepat adalah sulfur trioksida. Kemudian kita lihat untuk yang nomor 5. Nama yang tepat untuk senyawa BaNO3 2 kali. Diingat-ingat lagi untuk langkah-langkah penentuan nama suatu senyawa. Jadi kalau di sini biner atau poliatom langkah pertama. Karena di sini ada anion poliatom, berarti ini mempunyai nama tersendiri. NO3 namanya adalah nitrat, sedangkan Ba ini logam golongan A, jadi kita tidak perlu mencari biloknya. Nama logam Ba adalah barium. Langsung kita tuliskan barium. Kemudian NO3 adalah nitrat. Jadi nama senyawa BaNO3 2 kali adalah barium nitrat. Kemudian yang nomor 6, pasangkanlah rumus senyawa dengan nama yang tepat. Kita lihat untuk yang HCN, perhatikan video pembelajarannya. Untuk H, hidrogen, ini kita bisa ganti dengan kata asam. Sedangkan CN ini anion poliatom dengan muatan negatif 1, jadi CN-, namanya adalah sianida. Jadi HCN, H diganti dengan asam, CN sianida, jadi namanya adalah asam sianida. Kemudian BaSO4, kita lihat SO4 ini adalah anion poliatom dengan nama sulfit. Jadi untuk Ba ini barium, logam golongan A atau logam golongan utama, tidak perlu dicantumkan biloknya, jadi namanya adalah barium sulfit. Kita lanjut untuk yang PCl3. PCl3 kita lihat ini adalah senyawa biner karena terdiri dari 2 jenis, yaitu unsur P dengan unsur Cl. Kalau biner kita harus tahu logam non-logamnya. Kita lihat P adalah fosfor golongan 5, ini adalah non-logam. Sedangkan Cl, klor, ini golongan 7A, juga non-logam. Jadi ini adalah non-logam dengan non-logam. Harus ada awalan untuk indeks. Karena P di sini indeksnya 1, awalannya adalah mono. Mono di depan tidak perlu ditulis. Jadi kita lihat ini adalah fosfor. Indeks Cl adalah 3, kita ganti dengan tri. Cl adalah klor tambah ida jadi klorida. Jadi PCl3 namanya adalah fosfor triklorida. Kita lihat untuk Ag2S. Kita lihat dia termasuk biner ataukah poliatom. Karena di sini dia jenisnya adalah 2, yaitu Ag. Kita lihat ini untuk yang Ag2S. Ag ini logam golongan P, berarti kita harus tahu biloknya. Kita lihat S golongan 6A, berarti biloknya adalah min 2. Total Ag ini adalah plus 2, karena di sini ada 2 Ag, 1 Ag adalah plus 1. Berarti Ag ini perak 1, S ini sulfur ditambah ida jadi sulfida. Jadi namanya adalah perak 1 sulfida. Kita lihat untuk BaOH 2 kali. Di sini adalah poliatom, OH- poliatom, anion poliatom dengan nama hidroksida, sedangkan Ba adalah barium. Kita lihat ini adalah barium hidroksida.
di sini untuk PCl3 ada fosfor triklorida. Kita lanjutkan untuk yang nomor 7 atau terakhir. Di sini kita lihat tabel nama anion dan kation poliatom, kalian bisa membacanya. Kita lihat untuk penamaannya ya. Jadi untuk SiCl4, perhatikan langkah pertama menentukan biner ataukah poliatom. Di sini jenisnya senyawanya adalah Si dengan Cl, hanya ada 2 jenis senyawa, berarti ini adalah senyawa biner. Kemudian tentukan masuk logam ataukah non logam. Kita lihat Si silikon non logam, Cl juga non logam, berarti sama-sama non logam, berarti menggunakan awalan Si indeksnya 1, tidak perlu kita tulis untuk awalan mono di depan. Jadi kita tuliskan di sini adalah silikon. Cl-nya sebanyak 4, berarti tetra. Cl adalah klorida ditambah ida ya. Jadi SiCl4 namanya adalah silikon tetra klorida. Berikutnya kita lihat untuk yang Cl2O5, sama-sama non logam, berarti awalan indeksnya 2, berarti awalannya adalah di. Cl klor, di kloro, kemudian di sini oksigen indeksnya 5, berarti awalannya adalah penta. O adalah oksida, oksigen ditambah ida jadi oksida. Cl2O5 adalah dikloro penta oksida. Kita lihat untuk PCl3 biner, sama-sama non logam, jadi awalan mono di awal tidak perlu ditulis, kita langsung tuliskan fosfor. Cl itu indeksnya 3, kita ganti awalannya dengan triklorida. Kemudian untuk SCl6 adalah senyawa biner, sama-sama non logam. S itu sulfur, kalian boleh menggantinya dengan belerang, kita tulis sulfur. Kemudian boleh kita ganti belerang ya, jadi belerang. Kemudian Cl indeksnya 6, kita ganti dengan heksa. Cl itu klor, jadi heksa klorida. Untuk yang SO2 kita lihat belerang, indeks oksigen 2 kita ganti di oksida. Kemudian yang bawah H2S, ini adalah biner juga, sama-sama non logam. H di sini boleh digantikan dengan asam, jadi asam. S itu sulfur ditambah ida, sulfida, jadi asam sulfida. Cu2O, di sini Cu adalah logam, berarti ini masuk kategori logam non logam. Golongan kita lihat cek logamnya, Cu adalah logam golongan B. Kalau logam golongan B kita harus mencari bilognya. Di sini oksigen umumnya dalam senyawa bilognya -2, berarti Cu2 plus 2 untuk 1 Cu adalah plus 1, berarti ini tembaga yang bilognya adalah 1, jadi namanya tembaga 1 oksida. Kemudian kita lanjut untuk MgSO3. Di sini anion poliatom SO3 namanya adalah sulfit, sedangkan Mg ini logam golongan A, tidak perlu mencantumkan bilog, namanya adalah magnesium sulfit.
Kita lanjut untuk CBr4. C karbon adalah non-logam, Br juga non-logam, berarti ini sama-sama non-logam. Awalannya mono di depan boleh diabaikan, jadi ini namanya C adalah karbon. Karbon Br nya adalah 4, berarti kita ganti awalannya tetra bromida, karbon tetra bromida. Kita lihat untuk Cl dengan F3. Cl F3 sama-sama non-logam, senyawanya biner. Cl nya adalah kloro, kemudian F nya kita lihat awalannya 3, kita ganti trifluorida. Kita lihat untuk berikutnya NH4Cl. NH4 adalah kation poliatom dengan nama amonium, langsung kita tuliskan amonium. Kemudian ada Cl klorida. Berikutnya adalah NH4 plus amonium, kemudian SO4 ini juga anion poliatom namanya sulfat, langsung kita tuliskan namanya adalah amonium sulfat karena sama-sama poliatom punya nama masing-masing ya. Kita lihat untuk KMNO4. Di sini MNO4 adalah poliatom, kita lihat MNO4 ini. MNO4 min namanya adalah permanganat. Sedangkan K adalah kalium logam golongan A, tidak perlu dicantumkan biloknya, jadi langsung kalium permanganat. Kalium permanganat. Selanjutnya HCN. H kita ganti dengan asam. Kemudian Cn- ini adalah anion poliatom dengan nama sianida. Jadi amonium sianida. Kita lanjutkan untuk NaClO4. Di sini ClO4 merupakan anion poliatom. ClO4 dengan nama perklorat. Di sini Na logam utama, jadi bilok tidak perlu dicantumkan. Namanya adalah natrium perklorat. Terakhir untuk CuCrO4, di sini anion poliatom. Kita lihat CrO4 2-min, namanya adalah kromat. Jadi CrO4 ini 2-min, biloknya Cu berarti 2+. Berarti ini tembaga yang biloknya adalah +2. Jadi namanya tembaga 2. Apa tadi nama CrO4? Kita kembali ke atas, kita lihat kromat. Jadi tembaga 2 kromat. Oke anak-anak, sampai di sini pembahasan kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.